Teman di rumah ingin melihat kami bersampan. Nih, aksi kami. Ayo teman-teman, semangat mendayungnya. Tambah lagi tenaganya. Kita kejar tim lawan. Aku bertugas sebagai pengatur arah sampan. Bukan hal mudah bersampan dengan banyak penumpang seperti ini. Kalau tidak biasa, aku jamin pasti sampannya terbalik. Lagi-lagi, kuncinya adalah kerjasama yang kompak. Siap-siap, sebentar lagi sampai. Sekarang, saatnya loncat. Ayo, Fauzan, ambil batu-batunya, naikkan ke atas sampan. Siapa yang bisa mengumpulkan 5 batu lebih dulu, dialah pemenangnya. Batu terakhir nih yang aku bawa. Ayo Fauzan, cabut benderanya. Hore! Menang! Cukup melelahkan. Kita lebih kompak dibanding tim Fauzi. Masih pandai batu lari ya. Teman, ikut kami kerja bakti yuk. Setiap minggu, kami masyarakat Kojadoi rutin kerja bakti secara bergotong royong. Kali ini, kami akan memperbaiki jembatan andalan Kojadoi. Mengingat jembatan ini menjadi satu-satunya penghubung untuk menuju Pulau Koja besar, jadi kami harus benar-benar memperhatikan kondisinya. Maklum saja teman, umurnya sudah cukup tua. Pertama kali dibangun pada tahun 1974 silam. Masyarakat dan TNI bekerja sama membangun jembatan ini dengan alat seadanya. Jembatan batu ini disusun tanpa menggunakan semen atau campuran bahan material lainnya. Semua batu ini hanya ditumpuk sehingga berbentuk seperti bendungan. Dibuat memanjang memotong selat. Jadi, pasti akan diterjang ombak yang mengakibatkan dinding jembatan roboh hingga ke dasar air. Sebelum mulai bertualang, jangan lupa selesaikan dulu tugas dan kewajiban kita sebagai anak sekolah. Selagi ada waktu, aku tidak mau menunda-nunda mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Kalau ditunda-tunda, aku jadi sering lupa. Waalaikumsalam. Bola. Jadi kau berpasang kulu-kulu nih. Jadi, tapi aku buka. Ah. Tuh, sepertinya Fauzan sudah menunggu kedatangan kita, teman. Kami biasa jadikan bulu babi ini sebagai umpan ikan agar masuk ke dalam kulu-kulu. Duri bulu babinya harus dihilangkan dulu. Kulu-kulu juga perlu dimasukkan pemberat supaya saat disimpan di dasar air nanti tidak mudah bergeser dan terbalik. Kita masukkan batu saja sebagai pemberatnya. Nah, kalau sudah, sekarang masukkan bulu babinya. Bulu babi punya aroma bau amis yang cukup kuat. Jadi bisa mengundang ikan untuk masuk ke dalam kulu-kulu. Tempat ini biasa dijadikan tempat memasang kulu-kulu. Selain ikannya cukup banyak, arus airnya juga tidak begitu kencang. Supaya gampang, kulu-kulu dipasang saat kondisi air laut sedang surut seperti ini. Jadi, kita tidak perlu repot-repot berenang dan menyelam ke dasar air. Kulu-kulu bisa diambil kembali saat air mulai surut keesokan harinya. Harapannya ada ikan yang terperangkap di dalamnya. Oh iya, aku harus ambil kulu-kulu milik Bapak. Semoga
ada ikannya. Wah, ada beberapa ikan yang terjebak nih. Lumayan, Bapak pasti senang. Hihihi. Saat pulang sekolah, kami selalu berkumpul di markas bolang ini. Lihat, dari sini kami bisa melihat pemandangan yang indah. Seperti Pulau Koja Besar, jembatan batu penghubung pulau, juga daratan Pulau Flores. Selain untuk menikmati indahnya alam, markas juga asik untuk dijadikan tempat belajar. Suasana sepi dan hembusan angin membuat belajar kita lebih semangat. Oh iya, dari tadi sepertinya Haider dan Fauzan sibuk membuat sumbu penerangan. Bahannya terbuat dari kapas yang digulung padat sehingga menyerupai sumbu. Nah, cangkang kimia yang sudah tidak terpakai ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan bakar penerangannya. Bahan bakarnya juga menggunakan minyak kelapa yang bisa dibeli di warung dekat rumah. Cukup celupkan sumbu ke minyak kelapa. Biarkan sumbu menggantung di tengah cangkang kimia. Dan penerangan sudah jadi deh. Beginilah suasana di dalam rumahku saat malam hari, teman. Saat ibu dan ayah sudah terlelap tidur, hanya lampu penerangan ini yang setia menemani aku saat belajar. Maklum, kami masyarakat Kojadoi tidak seberuntung teman di rumah yang bisa menikmati listrik kapan saja. Karena sampai saat ini, Pulau Kojadoi belum tersentuh aliran listrik dari negara. Sudah 73 tahun negara Indonesia merdeka. Kata kakek, selama itu juga Kojadoi hidup dalam kondisi gelap gulita. Tapi kami tidak mau menyerah begitu saja. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merubah keadaan. Seperti penerangan buatan kakek dan nenekku ini. Benar-benar warisan berharga. Walau kadang cahaya yang dihasilkan tidak cukup baik untuk aku membaca dan mengerjakan tugas sekolah. Semoga saja saat teman di rumah berkunjung ke Pulau Kojadoi nanti, rumahku sudah terang benderang sepanjang hari. Amin.